Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Santai tapi penuh makna di ASN Bicara Inovasi. Hari ini kita bakal bahas topik yang dekat banget nih dengan kehidupan ASN. Kita sehari-hari, yaitu tentang good practice dan bad practice dengan mewujudkan smart governance. Intinya, kita mau ngobrol soal praktik pelayanan publik yang keren banget, yang masih ribet. Kemudian gimana sih solusi supaya ASN makin profesional dan berdampak? Aku sudah bergabung dengan dua narasumber. Yuk kita langsung mulai. Di sini ada narasumber pertama kita dari Ahmad Rofi'i. Halo, Mas Ahmad Rofi'i dari Polinila ya. Ya, Politeknik betul. Negeri Lampung. Kemudian di narsum kedua kita ada Mas Agung Nugraha. Halo Mas Halo Agung semua, apa kabar? dari Universitas Tanjung Pura. Oke, untuk Ya, memulai eh, opening podcast kita hari ini ada sedikit pantun dari saya. Boleh tolong cakepnya ya, mas-mas yang tampan ini. Pagi cerah semangat bekerja, cakep, laptop dibuka ide pun tercipta. cakep, ASN bicara inovasi hadir menyapa cakep, berbagai gagasan untuk negeri tercinta. cakep. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dari hal yang positif terlebih dahulu ya. Selama menjadi seorang ASN, apa aja sih good practice yang menurut kita mulai dari Mas Ahmad Rofi'i terlebih dahulu, yang sudah mencerminkan ASN yang profesional dan inovatif? Baik, terima kasih pada Pak Agis. Pertanyaannya sangat mantap sekali ya. Baik, kira-kira yang AS yang profesional dan inovatif, yang penting terasa sekarang itu layanan yang sudah serba digital ya, seperti administrasi online yang cepat dan transparan. Selain itu, ada juga ASN yang ramah dan responsif. Jadi masyarakat merasa terbantu gitu kan, dan tidak dipersulit. Nah, contoh lainnya adalah kerjasama antar unit yang solid. Jadi urusan bisa selesai lebih cepat. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, setelah ke yang positif, kita ke sebalikannya nih. Dari narasumber kita yang kedua, menurut Mas Agung, apa sih contoh bad practice-nya yang masih sering kamu temui selama menjadi seorang ASN nih, Mas Agung? Silakan. Pertanyaan yang menarik dan cukup berat juga nih, Mbak Agis. Jadi di kampus saya sih sebenarnya kita sudah menggunakan teknologi, namun tetap saja terkadang saya mengalami pelayanannya yang sangat lambat. Terus terkadang juga sistemnya masih manual. Aku mengisi data berkali-kali terkadang. Nah, terkadang juga saya merasa adanya miskomunikasi antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Itu sih sebenarnya bad practice yang saya alami gitu di tempat kerja. Oke, baik. Jadi sementara ini praktek buruknya itu masih muncul karena sistem manual yang kurang profesional ya, Mas Agung ya. Ya, terkadang. Oke. Sekarang kita lanjut kunci keberhasilan good practice dan bagaimana sih cara menyebarkannya. Oke, lanjut ke Mas Rofi'i lagi. Dari good practice tadi, menurut Mas Rofi'i, apa sih kunci keberhasilan sampai kita berjalan dengan baik gitu lah? Baik, dari good practice tadi, kuncinya ada di profesionalisme ASN, kemampuan memanfaatkan teknologi, dan dukungan pimpinan. Kalau ASN mau belajar digitalisasi dan punya mental melayani, proses kerja akan lebih cepat dan transparan. Seperti itu, Oke. Mas. Intinya kalau ASN profesional, melek teknologi, kemudian didukung dengan pimpinan yang pelayanannya pasti jelas lebih lancar ya Mas ya. Oke, Betul. kalau menurut Mas Agung nih, bagaimana sih cara agar praktek ini baik bisa ditularkan ke unit kerja yang lain? Oke, sebenarnya hal yang paling pertama yang kita perlu lakukan adalah pelatihan. Cara pelatihan ini mampu meningkatkan yang namanya habit, habit atau kebiasaan bagi para pegawai. Kemudian, kita perlu juga yang namanya sistem kerja yang terintegrasi secara digital dan budaya berbagi praktik baik antar unit. Artinya, walaupun misalnya saya dengan Mbak Agis berbeda prodi, kita tetap harus saling berbagi nih mengenai apa yang kita ketahui atau kompetensi kita gitu. Jadi, Oh, kalau semua pakai standar layanan yang sama dan berbasis teknologi, good practice bakal lebih mudah menyebar. baik. Berarti tinggal diperkuat
dengan pelatihan, sistem digital, dan saling Betul. sharing aja ya, biar semuanya, biar Ya, semua unit ini ikut maju bersama gitu lah. ya. Saling Oke, mendukung lah Mbak Agnes saling satu sama mendukung lain. benar-benar. Oke, sekarang kita balik ke bad practice ya. Menurut Mas Rofi'i, apa penyebab utama sih sampai praktik ini tuh terus terjadi? Baik, biasanya dalam hal ini, dalam bad practice ini biasanya karena penempatan pegawai yang belum sesuai kompetensi, kurang disiplin, dan sistem masih manual. Nah, terus lagi ada satu lagi nih setelah kita bahas tadi adalah sistem meritokrasi yang belum mulai terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, ini menunjukkan sistem ini tadi apa namanya? Jadi profesionalisme ini perlu diperkuat dalam hal ini. Harusnya seperti itu, Mbak, untuk memperkuat apa namanya rasa profesionalisme itu. Seperti itu. Terima kasih Mas Rofi'i. Jawaban yang ini ya sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kemudian ke Mas Agung lagi nih. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya bad practice ini nggak terulang kembali? Menurut Mas gimana nih cara kita buat menanggulanginya ini? Pastinya harus diperkuat sistem merit supaya ASN atau PNS bekerja sesuai keahlian. Karena contohnya saya adalah dosen, jadi keahlian saya adalah mengajar, melakukan penelitian dan pengabdian. Tidak disuruh kerja administrasi yang terlalu banyak, contohnya. Jadi masing-masing sudah punya job gitu, punya tanggung jawab. Nah, selain itu, evaluasi yang apa ya, evaluasi kinerja rutin dan Menilai. pemanfaatan teknologi agar proses kerja lebih cepat dan transparan. Jadi, jika misalnya evaluasi tidak dijalankan, ya pasti kita sebagai pegawai hanya menganggap ya udah pekerjaan saya aman-aman saja. Tidak ada yang perlu dikembangkan, gitu. Atau perlu diubah jika misalnya memang kurang baik. Baik, ternyata bad practice ini muncul karena pegawai yang belum ditempatkan sesuai kemampuan. Kemudian Hmm. biasanya adanya kedisiplinan yang masih kurang serta sistem yang ya masih manual ya. Solusinya memang perlu diperkuat sistem meritnya ya, evaluasi kerjanya gimana, Ya. pemanfaatan teknologi supaya pelayanannya lebih rapi dan transparan. Baik, kita sudah sampai ke last question. Sekarang pertanyaan terakhir buat mas-mas tampan berdua. Apa alternatif terbaik agar bad practice ini benar-benar bisa dihindari ke depannya? Silakan Mas Rofi'i dulu. Baik, jadi menurut saya ya untuk alternatifnya itulah bangun budaya profesionalisme dan melayani serta terus mendorong inovasi untuk menciptakan suasana untuk menciptakan apa namanya ASN berakhlak tersebut gitu, Mbak. Hmm, keren sekali ya. Lanjut ke Mas Agung gimana nih pendapatnya? Kalau saya sih sebenarnya ya percepatan digitalisasi melalui pelatihan literasi digital, bagaimana kita menghadapi isu-isu hoax yang zaman sekarang mudah sekali menyebarkan. Ya, benar banget. Kemudian kolaborasi antar unit kerja yang harus diperkuat. Karena itu sangat-sangat Oke. mendukung untuk mencapai visi misi suatu instansi. Abang. Hmm. Oke guys, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa smart governance ini terwujud lewat ASN yang profesional, kemudian melek akan teknologi, dan mau berkolaborasi sementara bad practice-nya bisa dicegah dengan sistem merit dan budaya kerja yang bertanggung jawab seperti itu. Kalau praktik baik terus diperluas dan praktik buruk diperbaiki, pelayanan publik pasti akan semakin berkualitas dan berdampak ya, Mas-mas ya. Kemudian Betul, betul. jadi intinya smart governance ini bisa terwujud kalau ASN profesional ditempatkan sesuai dengan kompetensi, lewat sistem merit, serta didukung dengan digitalisasi dan kolaborasi. Good practice harus diperluas, kemudian practice-nya harus dihentikan. Oke teman-teman, sekian dari podcast kita yang sangat keren pada hari ini. Terima kasih untuk para narasumber sudah hadir. Terima kasih sudah mengobrol bareng kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, sampai jumpa.